Sekali lagi selamat pagi saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan di minggu terakhir di tahun 2025 ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Soalnya hari ini kita akan merenungkan sedikit lagi dari kisah Natal khususnya yang dicatat di Matius ya pasal kedua. Kita akan membaca ayat 13 sampai 23. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 2 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita masih ingat suasana Natal ya, baru beberapa hari kemarin atau mungkin suasana selama bulan Desember saudara ya. Biasanya saudara, Natal dirayakan oleh dunia, ya maksudnya berarti bukan cuma orang Kristen ya yang merayakan Natal begitu secara sekuler. Dunia saudara merayakan Natal itu dengan Natal yang terkesan jinak saudara ya, atau bahasa kekiniannya soft spoken ya. Kelihatannya dari mana saudara? Kelihatan atau terdengar dari lagu-lagu setidaknya saudara ya. Atau mungkin hiasan-hiasan figur-figur yang muncul di hari Natal ya. Ada Santa Claus ya, ada rusa itu yang dihias-hias gitu. Dan lagu-lagu yang sentimental sekali. Seperti mungkin 3 lagu yang ada di depan ini ya liriknya saudara ya. Saudara, ketika kita ke mall, ketika kita mungkin ke tempat makan bahkan ya, ada lagu-lagu yang diputar sepanjang bulan Desember atau mungkin bahkan dari akhir November saudara ya. Sampai mungkin hari ini saudara ya, mengakhiri tahun 2025 sebelum ada tahun baru, sebelum ada mungkin kembang api dan lain sebagainya, ada lagu-lagu yang bertemakan tahun baru. Lagu-lagu seperti ini yang sentimental itu terdengar terus di telinga kita saudara. Dan saudara, kira-kira beginilah dunia merayakan hari Natal. Merayakan momen Natal, merayakan bulan Desember atau bulan Natal saudara. Sebuah Natal yang terkesan jinak, mudah sekali untuk dirayakan oleh siapapun, dalam kondisi apapun begitu. Namun saudara, dari perikop yang kita baca saja, kita bisa melihat bahwa Natal yang pertama tidak jinak sama sekali. Sebuah Natal yang sangat berbahaya bagi orang-orang waktu itu khususnya. Karena saudara, saat itu sebenarnya ada peperangan yang terjadi kalau kita perhatikan dengan lebih tegas saudara. Ada seorang raja bernama Herodes dikatakan, ya kalau saya boleh gambarkan seperti monster saudara. Monster yang didrive oleh rasa ketakutannya, oleh ambisinya untuk mempertahankan tahtanya. Dan dia diperhadapkan dengan fakta dan penggenapan nubuatan bahwa ada raja lain nih, yang namanya Yesus, yang lahir di kota Betlehem. Tapi raja ini saudara bukan raja yang seperti Herodes. Tapi dia justru mengalami pengungsian ke tanah asing. Sebuah momen Natal yang tidak jinak sama sekali, tidak lembut sama sekali. Sebuah momen Natal yang dangerous, saudara, yang berbahaya. Yang digambarkan di dalam 3 kisah setidaknya yang dicatat oleh Matius, di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 23. Ada pengungsian saudara, karena ada ancaman pembunuhan, ada kematian, khususnya dari bayi-bayi, yang anak-anak yang berumur 2 tahun dan ke bawah saudara. Dan ada ketidakpopuleran atau pengabaian yang digambarkan melalui sebuah kota yang sangat kecil bernama Nazaret.
Nah, saudara, kita akan sama-sama melihat bagaimana Allah menyatakan kehadirannya di tengah kisah-kisah yang gelap ini di Natal yang pertama. Dan bagaimana Kristus menggenapi nubuatan dari para nabi di dalam 3 kisah ini, saudara. Nah, saudara, untuk cukup membantu kita untuk memahami penggenapan nubuatan ini, saya mencoba mengenalkan ya dengan singkat padat jelas begitu ya, satu tools yang sekiranya bisa membantu kita memahami akan bagian ini ya. Sebuah tools yang biasa dinamakan tipologi biblika atau biblical typology, saudara ya. Nah, saudara, secara singkat padat jelas, saudara bisa lihat di grafik ini. Jadi biasanya ada satu peristiwa yang menyimbolkan sesuatu ya, atau satu orang, seseorang atau sekelompok orang yang kemudian memunculkan sebuah makna atau sebuah kebenaran di zamannya. Namun saudara, kebenaran ini seakan belum penuh dan akan mengalami pemenuhannya atau final truth, final fulfillment ketika Kristus datang sebagai sesuatu atau peristiwa atau seseorang yang jauh lebih baik. Dan bagaimana nanti di akhir kita akan memahami bagaimana kita bisa melihat, mengalami kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara nanti kalau lagi bingung begitu ya melihat atau memahami 3 kisah ini, mudah-mudahan keinget grafik ini, terus kemudian bisa lebih mengerti begitu ya. Kalau grafik ini lupa juga ya sudah, dengarkan saja khotbah sampai habis, saudara ya. Oke, saudara, mari kita melihat bagaimana Yesus di setiap 3 kisah ini menggenapi nubuatan para nabi dengan melakoni ulang atau menjalani ulang, memerankan ulang setiap perjalanan dari bangsa Israel, tapi dengan makna dan dampak yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Saudara, sekarang kita masuk di kisah yang pertama, saudara, yang jauh-jauh hari dicatat oleh Nabi Hosea. Saya akan bacakan Hosea 11 ayat 1-2 dan 7-8. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Umatku bersikeras membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit. Saudara, di bagian yang pertama ada nubuat yang dikutip oleh Matius dan digenapi di dalam diri Kristus, kehadiran Kristus, yaitu yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Sepenggal ayat yang sebenarnya ada di dalam satu bagian penuh dari Hosea 11 dan beberapa ayatnya saya kutip dan saya bacakan tadi, saudara. Saudara, kalimat ini, ayat ini mengingatkan bahwa dulu sekali bangsa Israel, nenek moyang dari orang-orang Yahudi itu pernah ada di tanah Mesir. Dan apa yang mereka alami di tanah Mesir? Mereka ditindas, mereka diperbudak, mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan, dan Tuhan mendengar jeritan mereka. Dan Tuhan tidak hanya mendengar, Tuhan membawa mereka bebas dari Mesir, dari perbudakan. Seakan seperti Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir, maka dikatakan kupanggil anakku. Tapi di sepanjang perjalanan bangsa Israel, Israel gagal, saudara, untuk taat kepada Tuhan. Hosea 11 ayat 2 mencatat demikian, semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Bahkan Hosea melanjutkan firman Tuhan dan berkata, orang Israel ini membelakangi Tuhan, menyembah berhala, berkhianat. Kita juga bisa baca itu di sepanjang kitab Hosea, digambarkan dengan melacurkan diri, saudara. Saudara, orang Israel gagal untuk menjadi anak Allah. Allah sudah menyebut mereka sebagai anaknya. Keluaran 4 ayat 22 mencatat, Israel ialah anakku, kata Tuhan, anakku yang sulung. Namun saudara, di tengah kegagalan Israel, di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan tetap memegang janjinya untuk terus memanggil umatnya supaya boleh terus kembali kepada Tuhan. Bukan karena bangsa Israel lebih baik lagi hidupnya, tapi dikatakan karena hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu. Belas kasihan Tuhan bangkit dan kemudian menggerakkan Tuhan untuk terus memanggil umatnya kepada sebuah pertobatan. Sehingga saudara, bagian ini memperlihatkan bahwa Israel yang adalah dipanggil anak Allah itu, yang sudah mengalami eksodus itu, mereka memang mendengar panggilan Tuhan. Mereka dibebaskan oleh Tuhan, tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Namun ketika Yesus datang, bahkan di masa kecilnya saat dia masih bayi, dia taat sempurna kepada panggilan Bapa yang mengarahkan dia bahkan di dalam sebuah perjalanan yang sulit. Demi apa?
demi menggenapi sebuah pembebasan yang baru, eksodus yang baru, keselamatan yang jauh lebih besar dengan Yesus taat sebagai anak Allah yang sejati, Israel yang sejati. Saudara, demikianlah perjalanan Kristus, kehidupan Kristus waktu itu menggenapi nubuatan dari Hosea ini. Saudara, kisah yang kedua kita melihat dari Nabi Yeremia, saudara. Yeremia 31 ayat 15-17 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur perihal anak-anaknya, sebab mereka sudah tiada. Beginilah firman Tuhan, tahanlah suara tangismu, janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jeripayahmu. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara, kisah kedua dicatat oleh Matius ketika Matius berkata, tergenapi nubuat dari Nabi Yeremia yang berkata terdengar tangisan dari Rama. Soalnya di sini mungkin kita mulai agak bingung begitu ya. Kenapa pengungsian Tuhan Yesus ke Mesir lalu menggenapi nubuatan ini? Apakah Tuhan Yesus nasibnya sama dengan bayi-bayi anak-anak di Bethlehem yang mohon maaf dibunuh dan meninggal? Tentu tidak kita melihatnya. Tapi kita melihat dengan lebih luas apa yang Tuhan firmankan waktu itu melalui Nabi Yeremia. Bahwa memang waktu itu ada tangisan, ada ratapan. Kondisi bangsa Israel di masa Yeremia, saudara, adalah mereka sedang dibuang oleh Tuhan ke tanah asing. Bukan karena orang lain yang melakukan, tapi karena dosa mereka sendiri. Karena kesalahan mereka sendiri, mereka dibuang. Dan Rahel digambarkan sebagai ibu dari bangsa Israel yang menangisi pembuangan anak-anaknya, menangisi keturunan yang tidak taat kepada Tuhan dan kemudian harus dibuang ke tanah asing. Saudara, kalau kita ingat di Kejadian 35, Rahel itu dikubur di jalan menuju Bethlehem, dekat Efrata dikatakan. Nah saudara, Rama dengan Bethlehem itu satu jalur perjalanan, saudara. Sehingga Yeremia melihat Rahel seperti menangisi keturunannya yang tidak setia kepada Tuhan ini. Namun saudara, tangisan itu bukan titik, bukan akhir dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan berfirman waktu itu melalui Yeremia, masih ada harapan buat kamu untuk boleh kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku sendiri yang akan membawa kalian kembali. Anak-anak itu akan kembali. Saudara, nubuatan ini akhirnya mengatakan bahwa di kota Rama, di kota Bethlehem, Israel waktu itu dibuang. Israel menuju perjalanan ke tanah asing. Tapi Tuhan akan membawa mereka kembali. Nah, so inilah yang menjadi penghiburan yang digenapi ketika Kristus datang. Memang waktu itu ada ratapan, ada tangisan. Karena banyak anak-anak di Bethlehem dan wilayah di sekitarnya meninggal, dibunuh oleh kekejaman Herodes. Karena kekejaman dan ambisi Herodes. Tapi ada harapan bagi umat manusia. Ada harapan bagi setiap ibu yang menjerit. Ada harapan bagi setiap jiwa yang menjerit karena kehilangan dan kematian. Bahwa Kristus ikut menanggung ratapan mereka di dalam pengungsiannya. So inilah cerita yang kedua dan penggenapan nubuatan yang kedua. Nah saudara, kita masuk ke kisah yang terakhir saudara ya. Yang dikatakan bahwa kata Matius, Yesus akan disebut orang Nazaret. Nah saudara, memang kalau kita perhatikan di sepanjang perjanjian lama tidak ada kata-kata, kalimat, ayat-ayat, nubuatan yang secara spesifik langsung menunjuk, oh ini menunjuk kepada nanti nih Yesus disebut orang Nazaret. Nah saudara, di kisah yang terakhir ini, saya mengajak kita untuk melihat dulu beberapa bagian Alkitab dari perjanjian baru saudara ya, yang mencatat mengenai kota Nazaret. Nah saudara, di Yohanes 1 ayat 46, ketika Nathanael diajak oleh Filipus untuk bertemu dengan Yesus, Nathanael mengatakan demikian, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seakan-akan dari kota Nazaret itu sepertinya tidak mungkin terjadi atau datang sesuatu yang baik, yang bagus, yang keren, yang viral begitu ya. Nggak ada menurut Nathanael. Di Matius 13 ayat 57 ketika Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret, dikatakan penduduk Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus. Kecewa dan menolak dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Nah saudara, Yohanes pasal 7 ayat 52. Ketika para imam kepala dan orang Farisi berbicara kepada Nikodemus
ini menggambarkan sarkasme, saudara, saya kira, dari kota Nazaret atau daerah Galilea gitu ya. Para imam kepala dan orang Farisi ini menjawab Nikodemus, apakah engkau juga orang Galilea? Ini bukan bertanya, kamu dari mana asalnya? Mereka sudah tahu Nikodemus dari mana, saudara. Tapi ini sebuah ejekan. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea. Saudara, daerah Galilea, daerah Nazaret, kota Nazaret itu adalah daerah yang seperti diabaikan, dianggap asing oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kota Nazaret, saudara, khususnya adalah kota yang sangat kecil, penduduknya diperkirakan kurang dari 1.000 orang, saudara. Kota yang mungkin dianggap sepi begitu ya. Dan saudara, khusus di kota Nazaret dan mungkin di beberapa wilayah lain di Galilea, saudara, itu tidak hanya tinggal orang-orang Yahudi. Tapi banyak orang-orang non-Yahudi yang bercampur tinggal bersama dengan mereka. Sehingga kota Nazaret dan daerah Galilea ini dianggap kota yang dalam tanda kutip kotor, hina. Aduh, orang-orang Yahudi itu paling gak mau deh ke daerah Galilea, kira-kira begitu ya. Orang Yahudi itu paling gak mau menginjakkan kaki di kota seperti kota Nazaret, saudara. Namun saudara, kalau kita melihat tema-tema yang dibawa di dalam pencatatan tentang kota Nazaret, ya, tentang penolakan, tentang penghinaan, tentang pengabaian. Saudara, bukankah ada banyak sekali ternyata di dalam perjanjian lama yang mencatat demikian dan menunjuk kepada kehadiran Mesias yang ditolak, yang diabaikan. Saudara, Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 22 yang cukup terkenal, di ayat 7 dia berkata, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara, kita tahu di atas kayu salib Tuhan Yesus menyanyikan Mazmur ini. Dan seakan itu menggenapi bahwa Mazmur ini berbicara lebih jelas, lebih keras tentang Yesus yang akan ditolak, yang seperti bukan orang ini, yang hidupnya penuh dengan cela bagi manusia, yang dihina oleh orang banyak kedatangannya. Saudara, Yesaya 53, sebuah nyanyian dari seorang hamba yang menderita, semakin jelas menggambarkan siapa sih Yesus orang Nazaret itu. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Seorang juru selamat yang dianggap sepi, dianggap kecil, tidak penting, tidak populer, tertolak. Tapi saudara, bukankah demikian cara Allah bekerja di dalam menggenapi keselamatan? Dari kota yang kecil, yang dihina, yang dianggap buruk, yang diabaikan. Dari seorang juru selamat, dari seorang Mesias yang juga dianggap demikian. Ditolak oleh banyak orang, disalah mengerti oleh banyak orang, dihina kehidupannya. Kehidupannya dianggap bercampur dengan orang-orang berdosa. Justru Mesias seperti inilah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Sebuah ingatan bagi umat manusia dimanapun, bahwa keselamatan yang Allah berikan justru datang dengan cara yang tidak dianggap, dengan cara yang tidak populer bagi dunia. Keselamatan yang datang bukan dari juru selamat yang lahir di dalam kemewahan, tapi di dalam kerapuhan, saudara. Yesus datang ke dunia yang rapuh dengan menjadi sama, mengambil tempat, mengidentifikasi dirinya dengan menjalani berbagai kerapuhan di tengah dunia. Mengalami perjalanan pengungsian yang tidak nyaman, merasakan gelapnya kematian dan jeritan para bayi dan para ibu, dan tinggal di tempat yang jauh sekali dari keramaian. Itulah juru selamat yang datang ke tengah dunia yang rapuh ini. Saudara, mari kita melihat dunia kita saat ini, saudara. Saudara, apa yang terjadi di dunia, di Indonesia, di kota Jakarta, Tangerang, Jabodetabek dan sekitarnya mungkin, saudara ya, menjelang akhir tahun 2025. Saudara, kalau saya boleh gambarkan dengan beberapa gambar, saya kira penggambarannya seperti ini, ya. Saudara, pasti ada banyak hal yang baik yang terjadi di tahun ini. Tapi kalau kita melihat di sekitar kita melihat negara kita melihat dunia ini, kita mendengar berita, membaca berita. Saudara, ada banyak sekali hal yang sangat mengerikan, yang rapuh, yang terjadi di tengah dunia kita, saudara. Ada bencana yang terjadi,
Dan juga itu dekat dengan kita di Indonesia bagian barat sana. Ada berbagai kejahatan yang manusia lakukan, bahkan sampai menyebabkan bencana atau peperangan di dalam antar negara. Soalnya ada banyak sekali hal yang masih serba tidak jelas ketika kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Soalnya ketika saya ngobrol dengan beberapa jemaat yang bekerja atau punya bisnis begitu ya, melihat tahun depan itu masih sangat tidak jelas. Dan ini jawaban yang sudah sama bertahun-tahun, saudara. So bayangkan menjadi manusia yang hidup di tengah dunia yang terus-menerus gak jelas. Ditambah lagi mungkin kita mengalami trust issue dengan negara kita, dengan pemerintahan, atau bahkan mungkin dengan Tuhan, saudara. Kita rasa sulit sekali untuk percaya kepada Tuhan, kepada orang yang di tengah kondisi kehidupan, di tengah kondisi dunia yang sangat tidak pasti, serba tidak pasti, sangat rapuh ini, saudara. Saudara menghadapi kondisi-kondisi seperti ini di akhir tahun ini, saudara kita bisa saja memilih menjadi seperti Herodes, saudara. Menjadi monster. Menjadi seorang yang sepertinya kuat untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan ini. Saudara kita bisa menjadi Herodes kecil yang terus-menerus menggerogoti hati kita. Menjadi monster yang melahirkan ketakutan demi ketakutan, kecemasan demi kecemasan, ambisi, kepentingan, segala hal yang kita pikir itu semua baik buat kita. Tapi ternyata itu terus mendrive kita untuk boleh menghabisi orang lain. Bahkan kita mungkin berusaha keras menghabisi Tuhan, saudara. Kita tidak mau Tuhan ikut campur bahkan sampai akhir tahun ini. Dan kita tumbuh menjadi seorang yang seperti monster, saudara. Namun di tengah berbagai ketidakpastian atau mungkin penderitaan yang kita alami, saudara, kisah Natal yang pertama, yang jauh dari kata jinak. Kisah itu memanggil kita bukan untuk menjadi monster seperti Herodes. Saudara, kisah Natal itu memanggil kita untuk menjadi murid-murid dari Kristus yang rapuh. Sang Mesias yang rapuh itu, the vulnerable Messiah. So ingatlah bahwa ketika Yesus anak Allah yang sejati itu datang, Israel yang sejati itu datang. Dia datang untuk menggenapi pembebasan yang baru, eksodus yang baru. Dan menjadikan kita manusia-manusia baru, ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Orang-orang yang seperti apa, saudara? Orang-orang yang setia mendengar panggilan Tuhan. Panggilan untuk bertobat lagi setiap hari. Dan menjawab panggilan itu dengan ketaatan. Ketaatan bukan karena supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan di dunia ini. Atau supaya Tuhan memberkati kita lebih. Atau supaya Tuhan menjaga kehidupan kita lebih. Enggak, saudara. Tapi ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Manusia-manusia baru yang adalah gereja. Israel yang baru, umat Allah yang baru, anak-anak Allah yang hidup karena kematian dan kebangkitan Kristus. Dan so inilah harapan bagi dunia yang rapuh. Bahwa Allah sudah memberikan keselamatan yang sempurna dan akan selalu memanggil setiap manusia untuk bertobat kembali kepada Dia. Supaya setiap manusia yang percaya kepadanya mengalami pembebasan yang sejati karena kasih Allah yang besar. So di akhir tahun ini, dengarlah terus akan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk kita boleh kembali lagi kepada Dia, bertobat lagi kepada Dia, terus mengoreksi hati kita supaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus terus menerus dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dengarlah ketika Tuhan memanggil di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Dengarlah ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali bergantung kepada Dia di saat-saat kita paling membutuhkan seseorang atau sesuatu. Dengarlah terus panggilan Tuhan untuk kita boleh bertobat dari semua dosa kita. Bukan hanya 1, 2 sebagian. Semua dosa kita. Maukah kita mendengar panggilan Tuhan lagi untuk kita boleh kembali kepada Dia. Nah, saudara, ingatlah Kristus yang sudah mengungsi ke Mesir. Menjalani perjalanan tidak nyaman itu. Itu menunjukkan bagaimana Allah beserta dengan manusia di dalam berbagai ketidakpastian dan penderitaan manusia. Dan so inilah penghiburan yang paling indah, paling besar bagi dunia yang rapuh.
karena Allah yang bersama dengan umatnya, bersama dengan manusia di tengah berbagai ketidakpastian dan penderitaan. Bukan Allah yang kemudian menghilangkan penderitaan atau ketidakpastian atau sakit penyakit. Tapi memberikan pemeliharaannya, providensinya di dalam segala ketidakpastian dan penderitaan kita. Sebuah kebesertaan yang Tuhan tunjukkan bahkan ketika dia ada di atas salib. Menanggung dosa, penderitaan yang paling mengerikan bagi manusia. Di sanalah dia terus beserta dengan kita. Ketika Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai providensi yang paling indah dari Tuhan buat setiap kita yang menderita karena dosa. Saudara, di akhir tahun ini, mari terus ingat bagaimana Allah setia buat kita. Bersama-sama dengan kita apapun yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi di tahun depan. Saudara melihat dunia ini pasti ada banyak ketidakpastian, pasti ada banyak kesulitan, pasti ada banyak hal buruk yang bisa kita hadapi. Tapi satu yang tidak pernah berubah adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita, memberikan pemeliharaan di tengah-tengah berbagai ketidakpastian yang kita alami. Dan yang terakhir saudara, ingatlah bahwa ketika Yesus kembali ke Nazaret, itu menunjukkan perjalanannya untuk menghamba sebagai Mesias yang rapuh. Mesias yang ditolak oleh orang-orang yang harusnya menjadi miliknya. Mesias yang disalah mengerti, direndahkan, dihina, bahkan dia mati, disalibkan. Tapi inilah jalan hidup yang baru yang Tuhan tawarkan kepada kita sebagai manusia-manusia baru di dalam dirinya. Sebuah jalan penghambaan saudara. Untuk menyangkal diri tiap hari. Memikul salib setiap hari. Dan mengikut Kristus selama kita hidup di dunia yang rapuh dan menolak Kristus ini. Saudara, dunia yang rapuh ini tidak lagi memerlukan Herodes dan monster-monster. Orang-orang yang mementingkan ambisinya, visi misinya sendiri, kepentingan dan kesenangan sendiri. Enggak saudara. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kerendahan hati di dalam sebuah misi. Humility on a mission. Saudara, dunia ini memerlukan para pengikut Kristus yang mau tinggal, mengambil tempat, duduk bersama dan merasakan setiap kerapuhan, kerentanan, jeritan, kepahitan, penolakan, kekecewaan yang dosa bawa di tengah dunia ini. Dunia ini memerlukan murid-murid Kristus, gereja Tuhan yang siap menghamba demi menggenapi misinya Allah. Yaitu apa saudara? Melayani jiwa-jiwa yang rapuh karena dosa. Dan membawa mereka selangkah lagi lebih dekat dengan Kristus. Selangkah lagi mengenal juru selamat mereka. Karena Kristus sudah mengalami kerapuhan yang paling mengerikan di atas salib. Melayani seperti seorang hamba. Walaupun rasanya berat, melayani seperti seorang hamba, walaupun ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Soalnya di akhir tahun ini, maukah kita menjawab undangan-undangan Tuhan ini bagi setiap kita? Mari kita berdoa. Saudara, mari kita pakai waktu untuk teduh sejenak. Mari kita renungkan kehidupan kita sepanjang tahun ini, saudara. Dan ketika firman Tuhan hari ini memberitakan 3 hal ini kepada kita. Dan kita melihat hidup kita di sepanjang tahun 2020 ini. Apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Di tengah kegelapan hidup kita, maukah kita menerima panggilan pertobatan dari Kristus, Juru Selamat kita yang sejati? Adakah hal-hal di dalam hidup kita yang mungkin selama ini kita simpan dari Tuhan? Dan kita gak mau bertobat dari itu semua. Maukah kita datang saat ini kepada Tuhan, mendengar lagi panggilannya, dan menerima pertobatan itu dari Tuhan. Di tengah berbagai ketidakpastian, pergumulan hidup, penderitaan yang mungkin sedang kita alami atau yang akan kita alami, maukah kita kembali kepada salib Yesus? Maukah kita melepas segala hal yang berpusat kepada diri kita sendiri?
Segala pengandalan kita kepada hal-hal yang selain Tuhan. Dan di dalam berbagai pergumulan hidup, tekanan hidup, beban kehidupan, ketidakpastian, kita kembali kepada Tuhan. Dan saudara, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan, sebagai murid-murid Kristus, apa yang menjadi komitmen kita untuk menjadi seorang murid yang rendah hati di dalam misinya Allah? Saudara, jangan berhenti menjadi murid Kristus yang rendah hati. Karena kerendahan hati justru akan menjadi prestasi buat kita dan berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi bawalah kerendahan hati yang adalah karunia dari Tuhan itu, hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, untuk kita boleh melayani di dalam misi Allah. Misi Allah yang Tuhan berikan tidak jauh mungkin di dalam hidup kita. Boleh kita lakukan dengan segala kerendahan hati. Melayani orang-orang yang belum percaya, melayani orang-orang yang baru datang ke gereja, melayani orang-orang yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan, putus asa dengan kehidupannya. Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk melayani mereka dengan kerendahan hati, dengan menghamba di jalan penghambaannya Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, di akhir tahun 2025 ini, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Segala hal yang mungkin kami rasa kami gagal, kami gak bisa capai di tahun ini. Segala hal yang mungkin membuat kami amat sedih, membuat kami kecewa. Segala hal yang masih menakutkan bagi kami untuk kami boleh menghadapi tahun depan. Kami membawa semua itu kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau kembali kepada Tuhan. Kembali terus mendengar hanya suara Tuhan. Kembali terus mengandalkan hanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber kepuasan kami, kekuatan kami, bahkan di dalam segala kelemahan dan dosa kami. Tuhan, di akhir tahun ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh lagi dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Menunjukkan kepada dunia ini bahwa ada Kristus yang sudah mati bagi orang-orang berdosa. Menunjukkan kepada dunia bahkan mungkin dengan cara yang bisa ditolak, dihina, diabaikan oleh orang-orang di luar sana. Tapi kami boleh dengan setia sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, menceritakan tentang keselamatan yang kekal itu bagi mereka. Bagi mereka yang masih dalam kekelaman, bagi mereka yang masih di dalam dosa, bagi mereka yang masih bergulat dengan berbagai beban kehidupan mereka. Tuhan, bawa kami untuk boleh menceritakan tentang Engkau. Melalui hidup kami yang rapuh, melalui hidup kami yang sementara, melalui hidup kami yang banyak kelemahan ini. Tapi hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Untuk boleh menceritakan tentang kisah Natal yang indah itu, kisah keselamatan-Mu yang indah itu bagi setiap orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.